Salam bahagia. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan part yang kemarin, yaitu part 1. Pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu rasionya. Fungsi rasio tersebut untuk meneruskan tenaga dari kruk as ke kopling dan dilanjutkan ke rasio. Pemasangan rasio sangat berhati-hati sekali, karena kalau semuanya salah sedikit saja itu pasti bakalan beresiko yang sangat fatal sekali, karena komponen rasio tersebut memang sangat riskan dan juga benar-benar harus pas sesuai dengan mata gearnya masing-masing, gigi 1, 2, 3, 4. Kalau semuanya terjadi kesalahan di pemasangan rasio, ketika nanti dinyalakan mesinnya terus masuk gigi 1, waduh, kalau semuanya tidak tepat pemasangannya, tidak sesuai pemasangannya, bakalan hancur gear rasio. Mahal sekali harganya, bro. Makanya harus hati-hati untuk pemasangan rasio tersebut. Perlahan sambil diketok-ketokin menggunakan tangan, syukur ya pakai palu nggak apa-apa. Yang penting harus hati-hati banget. Palunya pun juga jangan pakai palu yang besi ya. Kalau rasio begini ya harus pakai palu karet. Jadi tidak melukai si as rasionya. Pelan-pelan sambil diputar-puterin agar si gigi rasionya masuk ke bagiannya masing-masing. Dikocok-kocok. Nah, terus kemudian masukkan bracketnya. Bracket itu fungsinya untuk memindahkan dari kayak contohnya gigi 1 ke gigi 2 atau gigi 3 ke gigi 4, soalnya di situ ada 2. Jadi ya nggak boleh terbalik. Kalau semuanya pun terbalik, biasanya pun juga pasti bakalan susah untuk ngepasin ke di bagian lubang asnya, as yang buat di bracketnya itu. Jadi kan ada 2, ya harus hati-hati. Intinya mah nggak boleh terbalik, karena kalau semuanya terbalik juga pasti bakalan susah. Oke, setelah pemasangan as dan bracketnya selesai, jangan lupa dijajal dulu gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Pokoknya satu persatu harus dicekin semua, soalnya kan ini rasio. Jadi di dalam mesin kalau semuanya ada permasalahan di bagian rasionya, nanti kalau semuanya mesin sudah dipasang pasti bakalan beresiko ya dibongkar lagi, akhirnya memakan waktu yang begitu banyak. Soalnya pun kita juga pasti bakalan pernah yang namanya mekanik bongkar mesin 2 kali 3 kali kayak gitu, pasti bakalan pernah. Nah, makanya kalau semuanya kalian ingin membongkar motor kalian sendiri harus hati-hati dan teliti banget ya. Kemudian pemasangan kruk as. Nah, ini di sini mohon maaf sekali karena tidak ke video krukasnya, saya lupa nggak mencetin videonya ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah terpasang. Lanjut untuk pengeleman. Nah, untuk pengeleman tersebut itu kanan kiri harus dilem semua ya, agar semuanya rapat, jadi tidak ada kebocoran atau oli yang menetes ketika nanti baut-bautnya dipasang, agar aman semua. Oke, masukkan satu persatu baut-bautnya. Nah, disitu banyak sekali baut-bautnya, harus benar-benar kenceng, tapi nggak boleh terlalu kenceng banget, harus pakai perasaan juga. Kencengkan menggunakan impactnya, kira-kira lah intinya mah. Selanjutnya pemasangan spool tersebut adalah untuk menyediakan sumber tegangan listrik yang dibangkitkan oleh magnet, jadi ya harus benar-benar terpasang. Kalau semuanya nggak dipasang ya nggak hidup. Nah, jangan lupa pasang juga switch netralnya untuk mengetahui kalau semuanya motor sudah netral nantinya. Baut ada 2 di bagian switch netralnya, terus kemudian di magnet juga ada 3 baut. Nah, yang bisa digeser-geser nih di spoolnya, maksudnya bukan magnet ya. Di spoolnya itu di situ bisa digeser-geser, karena ini masih tipe lama. Kalau semuanya tipe yang terbaru-baru kayak motor 4 tak masuknya itu susah untuk digeser-gesernya ya, harus paling membuat dudukan baru lagi untuk bisa digeser. Jangan lupa pasang sepinya juga, kemudian pasang magnetnya. Nah, di sini magnet juga sangat berperan penting untuk di bagian kelistrikan, karena tanpa magnet nggak bisa dipasang spoolnya. Oke, lanjut pemasangan piston dan juga packing-packingnya nanti. Kan spinnya harus berhati-hati, karena kalau semuanya spinnya kurang pas, kurang rata, nah nanti bakalan bisa lepas. Kalau semuanya lepas nanti bisa masuk ke di bagian kerkasnya. Jangan lupa dikasih oli agar ketika motor dinyalakan nanti itu tidak ada mengandung kebaretan. Jangan lupa tanda panah piston itu ke bawah. Nah, setelah pemasukan piston selesai ya, masukkan blok silindernya. Jadi ya harus hati-hati banget di sini juga, harus benar-benar tidak ada kebocoran di bagian ring pistonnya. Oke, ring piston dan blok silinder sudah kepasang ya, harus pemasangan di bagian packing headnya. Kita menggunakan lem Fox atau lem
apa ini namanya, lem apa nggak tahu lah, pokoknya lem itu gitu, lem Fox. Nah, dilem terus kemudian pemasangan headnya ada baut 4, kemudian dikencangkan nanti menggunakan impact. Sebelum dikencangkan menggunakan impact ya, satu persatu bautnya masukkan dulu menggunakan tangan secara manual, diputar satu persatu agar tidak ada kesalekan kalau semuanya nanti dikencengin menggunakan impact. Nah, ada baut 4 di situ, langsung kita saja kencangkan menggunakan impact. Ingat di sini juga harus pakai perasaan. Setelah pengencangan menggunakan impact, jangan lupa dikencangkan menggunakan tenaga manusia juga agar kita tahu pengencangannya. Selanjutnya pemasangan di bagian stopper atau bracket di bagian transmisi. Nah, ini juga sangat penting sekali karena di sini juga irama untuk mengatur gigi 1, 2, 3, 4 dan juga mengurangi 4, 3, 2, 1 itu diatur oleh stopper yang kita pasang kali ini. Nah, di situ juga ada ringnya. Nah, ringnya itu berfungsi untuk menahan di bagian apa namanya ini, kayak as-as model kecil kayak gitu. Nah, setelah terpasang semuanya, jangan lupa dikencangkan menggunakan baut 10 dan kunci T. Ini di sini juga ada stoppernya lagi ya, berfungsi untuk mengiringi irama langkah ketika si rasio itu perpindahan gigi. Nah, itu berfungsi juga sama ya, seperti itulah di bagian-bagian rasio. Hati-hati ya pemasangannya juga. Jangan lupa setelah pemasangan harus dijajal dulu atau diuji coba sesuai dengan cara kerjanya. Jangan lupa juga dilumasin oli agar ketika dinyalain nanti tidak langsung kaget, karena kita nyalainnya nanti tidak pakai oli gear dulu, oli yang 1 liternya. Oke, langsung pemasangan selanjutnya adalah pemasangan rumah kopling dan juga di bagian-bagian koplingnya. Nah, ketika sudah kepasang di bagian koplingnya, disitu juga ada sepinya, jangan lupa dipasang, harus benar-benar masuk. Ada gear primary, nah berfungsi untuk memindahkan tenaga dari keras ke bagian kopling, dan juga di situ ada kampas ganda, dimana kampas ganda itu juga memang sangat berfungsi penting. Nah, kalau semuanya motor mau diengkol atau apa, nah di situ motor diam, nah itulah fungsi kampas gandanya. Ada juga one way atau shutter cut. Nah, di situ juga harus dilumasin agar ketika nanti dinyalakan mesinnya ya tidak kaget lah intinya mah. Jadi nggak ada pergesekan di antara besi sama besi, karena intinya besi sama besi harus ada penengahnya ketika untuk pergesekan. Jangan lupa di bagian packing juga harus dipasang, lalu kemudian tutup box koplingnya. Nah, ketok-ketok menggunakan tangan aja, nggak usah pakai palu agar rapat secara sempurna. Masukkan baut-bautnya, baut banyak banget di situ, baut koplingnya ya, satu persatu lah dimasukin, kencangkan dulu menggunakan impact, langsung set 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 set. Nah, di sini juga harus kira-kira banget untuk pengencangannya, karena pengencangan di bagian sini itu memang sangatlah penting juga, karena di situ juga terdapat oli yang berada di bagian kopling, jadi harus benar-benar rapat pemasangannya. Oke, langsung saja semuanya sudah terpasang, kita naikkan ke mesinnya. Pasang seperti soket-soket spool, terus pompa oli, pokoknya banyak banget di situ baut-bautnya. Nah, pokoknya nggak usah dijelasin, intinya mah kayak gitu. Langsung saja kita isikan olinya, kencangkan, lalu hidupkan. Sudah halus kan suaranya ya, memang kemarin kasar banget nggak kita videoin. Oke, langsung saja kita jajal jalan dulu dan dengarkan suaranya.
Seperti itulah performa mesinnya dan suara mesinnya. Jangan lupa like, share, dan komen. See you next video.